Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kolonialisme Perancis akan menceritakan tentang kolonialisme Perancis yang terjadi di Nusantara. Pada tahun 1792, keributan antara dua kubu Belanda yang berpihak kepada Inggris dan kubu Belanda yang memihak kepada Prancis mulai terlihat. Puncaknya di dalam kerajaan Belanda pada tahun 1794, di mana peperangan fisik terjadi. Kala itu, Pangeran William V pergi ke Kew, Inggris untuk mengamankan diri. Pada 1795, di sana ia menuliskan perintah-perintah kepada wakil kekuasaan di wilayah jajahan agar tidak memberikan kekuasaan ke sekutu Prancis dan menyuruh untuk memberikan kekuasaan ke tangan Inggris. Karena saat itu Inggris merupakan sekutu ajaran Belanda. Di lain tempat, Prancis mampu mengalahkan Belanda dan menguasainya. Hingga Agustus 1799, Republik Batav alias Negara Boneka Prancis mengambil alih semua hak dan kewenangan atas VOC. Namun, VOC telanjur sulit untuk diselamatkan. Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Tahun 1886, Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya Louis Napoleon untuk menguasai penguasaan di tanah Belanda. Kebijakan pertamanya adalah mengirim Herman Willem Daendels ke wilayah Hindia Timur alias Nusantara. Kini, Daendels telah melakukan program prodi yang sangat terkenal kejamnya, membuat jalan berpuluh-puluh kilometer dari Anyer sampai Panarukan tanpa memberi upah dan juga imbalan yang layak. Keadaan tersebut diketahui oleh pihak Napoleon Bonaparte, Raja Prancis, yang saat itu telah menggabungkan wilayah kerajaan Belanda langsung di bawah kekuasaan kerajaan Prancis. Pada 1810, setelah 2 tahun kekuasaan adiknya, yaitu Louis Napoleon, lalu Napoleon Bonaparte menarik Daendels dan menggantikannya dengan Jan Willem Jansen. Masa kepemimpinan Jansen di negara boneka Batav hanya berkuasa sejak pengangkatan dirinya. Pada Mei 1811 hingga Agustus tahun itu juga pasukannya gagal membendung gempuran Inggris di Batavia dan sekitarnya. Jansen pun melarikan diri hingga Semarang, namun keadaannya mendesak agar menyerah atas Inggris pada 18 September 1811 oleh kapitulasi Tuntang. Dinamakan Tuntang karena perjanjian dilakukan di daerah Tuntang Salatiga, Jawa Tengah. Perjanjian Tuntang berisi penyerahan kekuasaan Batav atas Pulau Jawa dan sekitarnya kepada kolonial Inggris, yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan negara boneka Batav. Kesimpulan, jika Indonesia masih dijajah oleh Prancis, budaya yang ada di Indonesia menjadi liberal, karena entitas negara itu berangkat dari ide-ide kebebasan. Karakteristik ini kemudian membuat orang-orang Prancis yang berasal dari negara-negara koloni pada akhirnya bisa berkembang di kemudian hari. Artinya, kalau dijajah Prancis, besar kemungkinan orang-orang Indonesia akan banyak di Prancis dan juga akan dikenal sebagai keturunan Indonesia dan memiliki prestasi di bidang tertentu. Konteks ide-ide kebebasan dan republik ala Prancis ini yang membedakan dengan Belanda yang cenderung diwarnai monarki sepanjang sejarahnya. Prancis juga dipercaya akan membenci model monarki lokal. Ini juga salah satu misi yang diemban Daendels kala itu, yakni melemahkan monarki lokal. Dengan demikian, bisa dipastikan hubungan raja-raja lokal akan cenderung panas. Ini berbeda dengan Belanda yang menarik